Shalom Sobat Pengampun yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya, Andreas Agliopatasik di Ngosik, Ngobrol Asik. Selama beberapa waktu ke depan, kita akan sama-sama ngobrol, serius namun tetap asik. Gimana keseruannya? Selamat menyaksikan! A few moments later. Oke teman-teman yang terkasih, kembali lagi dengan saya Andreas Agliopatasik di Ngosik. Di episode kita kali ini kita akan membahas bersama tentang tema yang menarik gitu ya. Tema yang menarik ini judulnya adalah melayani di era digital. Karena temanya menarik, sudah pasti kita juga harus memiliki atau mengundang gitu ya narasumber yang menarik juga. Nah, pada hari ini kita GKI Pengampun di dalam Ngosik ini akan mengundang salah satu teman kita dari tim Ignite. Apa itu Ignite dan siapa dia? Tahan dulu karena kita akan kenalan dengan kakak kita yang satu ini gitu ya. Halo Kak. Halo. Halo. Ya malam Kak. Halo Andre. Ya malam Kak. Nah, sebelumnya mungkin sebelum masuk di dalam tema kita, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, mungkin kakak bisa kenalan dulu supaya teman-teman di rumah bisa kenal kakak juga. Oke. By the way, ini panggilannya Sobat Pengampun atau Sobat Pons atau apa ya? Sobat Pengampun. Sobat Pengampun, oke. Ya. Oke, halo Sobat Pengampun maupun teman-teman yang di luar GKI Pengampun dari gereja manapun. Halo, perkenalkan nama saya Ari Setiawan, bisa dipanggil Ari. Saya terjemahat di GKI Jemur Sari, anggota sana. Sekarang kesibukan saya sedang lulus menyelesaikan studi S2 di Tiga Wacana. Seperti lagi. Ya, saya dulu S1-nya ilmu komunikasi, sekarang lagi studi itu dan juga lagi ikut pelayanan di Ignite. Nah, Kak, Ignite sendiri itu apa ya, Kak? Mungkin Sobat Pengampun ingin tahu. Mungkin teman-teman Sobat Pengampun tuh GKI banget, tapi belum tahu Ignite itu apa gitu. Keren banget nih, GKI banget nih. Ya, Ignite itu apa sih, Kak? Kalau kepanjangannya ya, ini GKI Ignite. Tapi kenapa sih kok memilih nama Ignite gitu? Kalau kita coba telusuri secara bahasa Inggris ya, Ignite itu artinya menyalakan atau memancarkan gitu. Kalau misalkan teman-teman punya korek itu, proses Ignite itu sekitar kalian itu menyalakan 1-3 detik pertama, keluar api, push. Nah, kenapa kok Ignite? Ya karena harapan kami adalah orang-orang yang terlibat di Ignite itu bisa mengembangkan pelayanannya di tempat-tempat lainnya gitu loh, nggak harus selalu kamu harus di Ignite gitu, enggak. Yang penting pelayanan itu luas dan ini adalah sebuah cara supaya kita tuh bergerak untuk melayani lebih gitu. Tadi kepanjangannya INGKI. GKI Unite. Oke. Tapi Sindri, kalau dibilang INGKI Unite, memang sih secara profesional sendiri kan punyanya GKI kan ya. Tetapi kita tidak membatasi orang-orangnya harus GKI aja gitu. Berarti kalau misalnya dia jemaat lain ingin melayani juga di Ignite, boleh-boleh aja Kak? Atau collab gitu? Collab bisa? Boleh banget. Oh begitu. Ini ada beberapa teman dari JPCC, ada yang Katolik, ada yang GKJ. Jadi Ignite itu juga merupakan salah satu semangat oikumene, semangat kebersamaan, melayani bersama yang dihidupkan lewat media sosial ini kan. Oh gitu. Jadi kalau misalnya Sobat Pengampun di rumah atau mungkin yang bukan dari GKI, tapi kok aku ingin melayani di Ignite gitu ya, aku ingin melayani bersama-sama teman-teman Ignite, itu berarti boleh? Boleh banget. Boleh banget. Oke. Nah kalau Ignite sendiri udah berapa lama Kak? Wah, udah berapa lama ini repot ya, karena sebelumnya dulu itu format Ignite ada. Format Ignite itu model kayak bulletin gitu Pak. Bulletin cetak yang terbitnya berapa bulan sekali gitu.
Tapi karena dirasa kalau menerbitkan biaya cetak itu di era masa kini itu biaya cetaknya lebih keluar mahal, soalnya convert Oh. ke internet ini, media internet lewat website www.dki.com. Mm-mm. Itu rilis itu tahun 2015, tetapi gencar-gencarnya itu tahun 2016 sampai sekarang. Pakai platform YouTube juga, sosial media juga ada, gitu. Uh, Oh. Untuk Spotify juga tahun lalu, gitu. Hmm. Berarti awalnya tuh bermula dari buletin-buletin, dari tulisan-tulisan gitu ya kak ya? Betul banget, tapi kalau disuruh menelusuri jejaknya itu udah lama banget ya, dari zamannya kakakku gitu. Itu dia juga Oh. bantu di Ignite malah gitu, dari Oh begitu. penulis gitu. Oh berarti awalnya dari tulisan, terus mungkin karena Betul banget. perkembangan, akhirnya ya udah dibuat ke internet, ke media Online. sosial. Wah berarti cocok banget Yes. dong dengan tema kita hari ini ya kak ya? Iya gitu. Oke kak, kita mungkin langsung masuk ke tema kita gitu ya. Nah, kalau dilihat kan realita sekarang gitu ya, karena ada wabah virus corona gitu, mau nggak mau bahkan harus pemerintah mengatakan bahwa ya kita harus di rumah, work from home, semuanya dari rumah atau istilah kerennya tuh stay at home. Nah, ketika kita semua dilakukan dari rumah, ya kerja, ya belajar, akhirnya ya mau nggak mau kita semua harus berjejaring atau ya bertemu lewat online. Dan realitas selanjutnya adalah kalau misalnya sekarang itu gereja-gereja pelayanannya, ibadahnya mulai masuk ke media online termasuk GKI Pengampon. GKI Pengampon sebenarnya baru belajar membuat hal-hal seperti ini jadi ya memang masih newbie banget gitu, masih baru banget. Nah, menurut kakak, gimana pandangan kakak terhadap apa ya realita yang terjadi sekarang ketika hampir setiap gereja bahkan kegiatan-kegiatan itu persekutuan ibadahnya di online kan? Kalau menurut aku ya, secara personal mungkin ada yang merasa ya enak di Mm-mm. mana ibadah secara langsung, ketemu secara langsung, kuliah secara langsung, kerja secara Mm-mm. langsung, gitu, pacaran secara langsung, gitu ya Andre ya lu. Iya, sulit bagi yang Tapi LDR ya, sulit bagi yang LDR. iya, LDR susah banget. Iya, tapi mungkin LDR udah Nah, terbiasa gitu ya. biasa. Iya. Gitu. Uh, nah, tapi di sini ya karena keterpaksaan kan ya, Mm-mm. keterpaksaan semuanya harus dikerjakan jarak jauh, physical Mm-mm. distancing itu nggak bisa gitu ya. Mungkin ada lah beberapa pekerjaan yang masih harus Mm-mm. dilaksanakan secara langsung gitu. Mm-mm. Tapi ya dengan semuanya ini mau nggak mau kita harus mengikuti tuntutan gitu loh. Walaupun mau nggak mau terpaksa, suka nggak suka ya kita dituntut oleh keadaan gitu. Mm. Kalau istilah yang aku dan pacarku pakai ya Mm-mm. mungkin ini era disrupsi sementara Era gitu. apa kak? Disrupsi, Disrupsi. disruption, Disruption, oke. Okay. yes. Karena kita dicabut nih dari Mm. akar, dari pola-pola kebiasaan kita ini, Mm. yang biasanya kita ibadah di gedung gereja, menikmati ibadah mungkin dengan liturgi yang baku yang Mm. sekitar 1,5 jam itu, kita mungkin sekarang harus ibadah di rumah gitu. Anak-anak kecil gitu nggak bisa ketemu guru sekolah minggunya, mereka Iya hanya betul lihat di sekali. internet gitu. Betul sekali. Ya di satu sisi mungkin ada orang-orang yang sedih gitu, tapi ya Mm. mau nggak mau ibadah online, sesuatu yang online ini harus kita kerjakan agar yang pertama adalah kita menemukan Tuhan. Iya betul Anamnesis, sekali, betul proses sekali. anamnesis itu mau nggak mau harus tetap terjadi kan ya dalam setiap Betul, ibadah betul, gitu. betul. Mau ibadah off air, mau ibadah online, tetap proses anamnesis ini terjadi gitu. Mm. Dan yang kedua adalah supaya pertumbuhan iman ini tetap terjaga dalam ibadah online. Mm. Gitu. Itu sih yang penting gitu. Mm. Jadi menurut kakak ini tuh mau tidak mau sebenarnya kita lakukan gitu ya, daripada tidak sama sekali, daripada tidak bersekutu gitu ya, lebih baik kita lakukan ini. Ya, Betul. Ya, sama seperti GKI Pengampon juga, mungkin sobat Pengampon
baru bulan ini kita merasakan pelayanan kok online semua sih, Andre? Kenapa semuanya di-online kan? Ya kita mau nggak mau melakukan ini, betul ya Kak ya? Soalnya kalau kita nggak melakukan apa-apa, masa iya kita nggak ikut persekutuan, masa iya kita nggak ada ibadah gitu ya. Dan menurut kakak sendiri Kak, kan mau nggak mau kita harus mengikuti era digital di mana semuanya dengan mudah kita lakukan dari media sosial. Nah, kira-kira Ignite sendiri dan tim kakak sendiri dalam Ignite ini melakukan apa saja, pelayanan apa saja di media sosial atau di era digital kita saat ini? Kalau yang kami sudah lakukan ya terapkan dari 2015 itu yang pasti yang pertama kita bicara soal website ya. Website. www.ignite.com. Ini gimana ya? Apa perlu aku share itu nggak saya ya? Boleh kalau mau nggak apa-apa. Jadi bermula dari website ya Kak? Yes. Nah, kalau kita bicara soal apa yang kita lakukan, otomatis bicara soal website ini. Produk online pertama yang kami terapkan. Di mana ya udah kita memberi ini sistemnya UGC, user generated contribution gitu loh. Mungkin bisa kalau salah mungkin bisa dikoreksi ya tentang UGC. Aku lupa kepanjangannya apa. Di mana orang-orang siapapun bisa berkontribusi menyampaikan pengalaman rohaninya, pemikirannya tentang Alkitabiah gitu lewat tulisan ini. Jadi memang siapapun bisa menulis di sini. Oke. Jadi misalnya kalau sobat-sobat pengampon ini ingin, aku tuh ingin nulis tapi nggak tahu mau melalui apa, di-share kemana, bisa mengikuti website Ignite ini? Ya bisa, ini bahkan yang mau bisa nulis puisi juga silakan. Karyanya apa aja Kak di dalam website ini? Puisi, cerpen bisa. Habis itu juga artikel tentang pengalaman personal bisa, dan juga pendalaman Alkitab juga bisa. Oke. Jadi buat sobat pengampon di rumah mungkin yang bisa nulis dalam artian membuat karya tulis seperti itu, tadi puisi ya, kayak puisi, terus misalnya cerpen, pokoknya yang tulisan-tulisan rohani, bingung mau share kemana, bisa share ke Ignite, website Ignite ya Kak? Ya, ignite.com. Caranya gimana Kak? Ini nanti di sisi kanan, klik ini, habis itu login. Selamat ya, login. Buat yang masih baru banget bisa login with Google gitu. Dan nanti masuk ke backend-nya. Oke. Sistemnya digisi banget, jadi kita yang submit nanti ada editor yang membantu untuk editorialnya, proses kalimat-kalimatnya gitu, mempertajam apa yang kita sudah tulis, dan itu mungkin bakal mereka kalau mereka publish, kalau misalkan ada catatan mereka ketemu. Dan puji Tuhannya sih Hendri ya, ini kan dalam pacarku juga membantu sebagai editor di sini di dan ini. Jadi ya cerita sih selama masa pandemi ini cukup banyak yang submit. Oke. Ya, berarti daripada gabut mending nulis ya Kak ya? Yes. Daripada gabut gitu, buat sobat pengampun di rumah nggak ada kerjaan, scroll Instagram doang kerjanya, lebih baik nulis yang berbau rohani gitu ya, sekalian belajar untuk membuat karya tulis ya Kak ya? Yes. Dan nanti dibantu tim editor juga ya Kak? Iya. Oke, menarik sekali. Iya. Kan dalam waktu ini, dalam masa pandemi ini kan kita lagi banyak berita yang bikin bete, bikin takut, parnoan gitu ya. Nah, ini membuat satu keberatan, yaitu membuat kontes. Oke, ada kontes menulis. Jadi ini sekalian marketing ya. Iya, nggak apa-apa.
kita saling endorse gitu ya. Tapi teman-teman ini Iya. gratis. Iya iya. Iya ya. Nah ini kontesnya gratis juga. Nah, kita bicara soal happiness from home, dimana teman-teman boleh duet, boleh ajak salah satu teman untuk mungkin sama-sama nulis, atau mungkin satu nulis, satu bikin ilustrasi komik, ilustrasi foto, atau apapun Oh, yang oke. membuat kita tuh memberikan hal-hal yang positif loh, yang bikin bahagia gitu selama masa stay at home tadi itu, kalau kata Andre gitu. Oh, oke. Jadi daripada mengisolasi diri terus bingung mau ngapain, ada kegiatan Ignite yang temanya tadi apa Kak? Happiness from home? Happiness from home. Oke. Dan tentunya ada hadiahnya teman-teman, gitu ya. Ada ini Oke. buku Wonderful Buku. Life single, Don't Give Up, ada buku renungan harian sama voucher diskon dan Oke. Gloria. Menarik sekali. Jadi teman-teman mungkin ada juga mungkin pemuda dan remaja atau kawan muda sobat pengampon di rumah yang bingung mau ngapain, sebenarnya bisa nulis gitu ya. Nanti mungkin bisa sharing dengan Kak Ari atau nanti juga kan ada editornya ya Kak ya? Ada. Oke. Mantap. Ya, ini sih salah satu keberatan yang kami bikin selama era masa stay at home ini gitu. Oke. Ya. Jadi berfaedah gitu ya karantina kita. Oke Kak, terus sudah besok bikin ya? itu ibadah online sama kayak di pengampon. Oke, gitu. ada ibadah online-nya ya? Itu Ya, jam berapa untuk Kak? pemuda remaja jam 10. Oke, jam 10. Jadi kalau misalnya teman-teman pantengin habis ibadah online anak, ada ibadah online umum di GKI Pengampon. Terus nanti kalau teman-teman masih ingin gitu ya beribadah juga, ada juga ibadah online Ignite GKI ya Kak ya? Yes. Jam 10. Itu channel YouTube-nya Ignite GKI juga? Iya. Oke, gitu. Oke. Menarik. Kalau di GKI Pengampon sendiri ini Ya? ibadah online-nya untuk umum atau gimana? Oh, jadi kalau di sini Kak, memang kami untuk umum dulu, tetapi liturginya mungkin sedikit sedikit dipangkas, namun tidak kehilangan ordo-ordo liturgi di GKI gitu ya. Dan memang umum, jadi ya kami sebenarnya streamingkan itu jam 9.30. Nah, ya kalau ibadah anaknya, sekolah minggunya itu mulai jam 8. Jadi jam 8 di channel kita itu nanti ada ibadah anak, ibadah sekolah minggu. Lalu 9.30 itu baru ibadah umumnya. Begitu. Emang ini baru sih Kak bagi kami. Baru mungkin sebulan kami berjalan. Soalnya yang kata kakak itu, mau nggak mau kita harus melakukan gebrakan ini. Gitu. Bicara soal itu sih, mungkin ya, ini kan sesuatu yang baru juga, Andre. Sesuatu yang mungkin bikin orang punya reaksi gitu. Ya ada sih, kalau pada umum ya, beberapa yang kaget gitu pertama kali itu saja bawaannya nangis gitu. Aku pun juga gitu sendiri. Betul. Aku pun juga gitu. Aku pertama kali harus ibadah online dengan terpaksa itu. Ya maksudnya bukan terpaksa ibadah ya, maksudnya menikmati ibadah secara online gitu ya. Aku sendiri menikmati ibadah secara langsung kalau aku sih. Pertama kali on air itu kan, ya ampun nangis gitu. Aku nggak tahu kenapa gitu loh. Aku menemukan aku mungkin seorang Ari biasanya setelah selesai ibadah itu masih bisa ngobrol sama betul sekali. Ada sesuatu yang berbeda ya Kak ya? Yes, itu sejadinya bawaannya nangis, sedih gitu. Beberapa orang juga juga kayak gitu, seperti itu. Saya kira saya aja yang kayak gitu Kak, ternyata Kak juga kayak gitu. Soalnya ternyata banyak ya. Refleksi saya dengan pacar saya juga ketika lagi ngobrol, kok ada sesuatu yang berbeda ketika kami syuting di GKI Pengampon. Biasanya mungkin sobat pengampun juga merasakan bahwa ketika ibadah itu ya rutinitas lah. Minggu depan juga kalau gua nggak gereja bisa minggu depannya gereja lagi. Tapi ketika mau nggak mau kita online seperti ini, ternyata tuh waktu tuh benar-benar harus dihargai gitu.
dan ngerasa betul mungkin di bagian dunia mana ada orang yang ingin ibadah susahnya setengah mati, mungkin gini rasanya gitu ya. Ketika harus online, kok ada sesuatu yang berbeda. Tetapi ketika kami jalani, ya mau nggak mau kita harus bukan mau nggak mau kita ibadah, tapi mau nggak mau kita harus online kan ibadah kita, supaya kita masih tetap memberkati orang lain dan jadi berkat bagi orang lain. Kalau kata saya sih seperti itu, Kak. Nah ini ya kayak perasaan sedih itu juga efek sementara dari era masa disrupsi ini sih. Betul sekali. Sangat mungkin ya nanti ketika selesai pandemi ini, semoga cepat ya, amin ya Allah. Amin. Nah selesai masa pandemi ini selesai gitu. Aku sendiri kayak yakin belum pasti ada sesuatu yang berbeda gitu, karena kita dari pola yang semuanya dilakukan secara tatap muka selama masa pandemi ini dilakukan secara online. Nah setelah masa pandemi ini pasti ada sesuatu pola yang baru dari kita, entah dalam lingkup gereja, pendidikan, pekerjaan. Saya sendiri yakin loh semuanya itu berusaha untuk oke, kita sudah biasa nih online, mungkin ada sesuatu yang bisa kita kembangkan gitu. Betul. Jangan sampai nanti karena udah terlalu nyaman akhirnya ingin online aja lah, malas offline. Jangan sampai kayak gitu ya. Tapi malah kalau menurut saya nih Kak ya, ketika nanti kita udah bisa gereja lagi di gereja secara offline bukan hanya secara online, saya yakin perasaan kita tuh apa ya, beda. Karena selama ini kita tuh rindu, kita tuh menanti-nantikan bahwa apa ya, persekutuan tuh enak tuh kalau ketemu ya Kak ya. Betul. Awal mulanya di sini salam damainya gini-gini aja, itu jadi pro kontra sebenarnya. Tidak salaman, aduh ini kenapa sih Andre, kok nggak salaman, udah nggak apa-apa gitu. Mulai kayak gini udah jadi pro kontra, apalagi kemarin di online kan kayak gitu. Tapi ya mau nggak mau, daripada nggak ada ibadah, daripada kita nggak saling memberkati dan menyebarkan hal positif gitu ya kan, ya lebih baik kita online kan gitu. Menarik Kalau juga sih. saya itu Sindri, bicara tadi kan lo bilang soal salaman kan ya. Minggu prapaskah kedua itu aku melayani di salah satu DKJ yang jauh dari Jogja ya, udah hampir bukan Jogja, perbatasan Jogja Magelang gitu. Oke. Memang apa ya, lebih ke arah adat yang lebih kampung gitu. Mereka sendiri sangat terbiasa dengan salaman jabat tangan ini ketika ditanya, oh kenapa, oh ya ini ya, tapi memang memperkenalkan salam namaste ini itu memang susah gitu, dan mereka sendiri harus terlalu salah satu ini namaste ini punya artinya adalah I see God in you gitu, dan melihat Allah di dalam kami. Ada artinya ya Kak ya? Ada makna teologisnya. Oke, apa tadi namaste arti teologisnya? I see God in you, saya melihat Allah di dalam kamu. Oke. Jadi bukan hanya bentuk tangan kita yang seperti ini, tapi ada makna teologisnya ya Kak ya? Iya. Kalau cuma sekedar gini nanti pikirannya, oh ini salam corona. Iya, oke. Karena banyak yang mengatakan, oh salam corona, padahal bukan ya Kak? Bukan. Aku melihat Allah dalam dirimu. Yes. Mantap, keren sekali. Menarik juga. Oke. Oh ya Kak, kembali ke tema kita. Nah, Ignite pelayanannya kan sudah lama nih Kak. Ya, bisa dihitung lumayan lah. 2015. Dari berapa Kak? 2015 untuk online-nya. Oh, online-nya udah sekitar 5 tahun ya? Yes. Oke. Nah, ketika melakukan pelayanan online sampai 5 tahun ini, kira-kira karya dari Ignite itu apa aja sih Kak? Mungkin Sobat Pengampon belum tahu, ya mungkin baru tahu Ignite ketika kita ngobrol ini. Nah mungkin karya dari tim Ignite sendiri itu apa dalam online selain website dan tulisan tadi? Yang mungkin teman-teman banyak lihat itu YouTube ya. YouTube. Itu yang lebih dekat di kita. Oke. Ya teman-teman juga bicara soal membantu menjadi wadah buat band-band itu mengaransemen lagu-lagu itu gitu, dengan style yang lebih youth gitu, yang lebih muda. Oke. Gitu.
Mungkin kayak teman-teman YMC, Hours itu banyak juga untuk kontribusi lewat ini juga supaya ini loh cara anak-anak muda menyukai lagu gitu itu seperti ini gitu. Oke, jadi ada cover gitu ya kak ya? Yes, karena kita sendiri pernah secara dalam tanda kutip ya kebobolan gitu loh. Ada lagu-lagu itu yang pada akhirnya dipakai oleh gereja-gereja lain dengan stylenya mereka gitu loh. Padahal ini lagunya apa ya? Itu kan biasanya dirasa ini dekatnya dengan teman-teman PKI, dengan teman-teman Yabuker gitu. Maka kok kita kalah apa ya? Kalah membuat ini lebih maknai sama anak-anak muda gitu. Gitu lah. Gitu. PKI ini membantu untuk ini ada cover lagu untuk itu gitu. Harapannya sih dengan menampung anak-anak dan ini bisa membuat anak-anak muda DKI makin kenal lagu-lagu Cina, makin suka lagu-lagu kontemporer luar gitu ya, nggak masalah sih gitu. Tapi kan lagu itu sendiri juga ditulis dengan pemaknaan yang mendalam juga, punya makna yang dalam juga secara lirik, secara pemilihan notasi. Betul. Soalnya menarik ketika sebenarnya saya juga udah mengenal Ignite mungkin sekitar 2 atau 3 ya mungkin 2 tahun ini di YouTube. Ketika mereka teman-teman Ignite mengcover lagu NKJ, PKJ, KJ, NKB, bagi saya itu menolong sekali. Soalnya kak, ketika di dalam, jadi di sini tuh ada kebaktian remaja, gitu ya. Kebaktian remaja di sini, ketika dikasih liturgi, kan kami udah baru belajar liturgi itu 2 tahun ini. Jadi kebaktian remaja di kami di GKI Pengampon ini, kami coba tuh pakai liturgi, benar-benar liturgi yang umum, dan mereka bawakan untuk mungkin kelas mereka, kelas remaja gitu, yang dibuat asik gitu. Tetapi ketika mereka bertemu dengan lagu-lagu misalnya kayak dari NKB, KJ, PKJ, itu menjadi sulit bagi mereka karena mungkin pertama tidak familiar, terus lebih suka dengan lagu-lagu ya rohani yang zaman sekarang gitu ya, yang walaupun mungkin ya bagus sih ada maknanya, tetapi ketika dibawakan di dalam tema ibadah itu akan menjadi beda maknanya, tidak sesuai gitu. Nah ketika saya baru tahu oh ada GKI ini ada Ignite, dan cover-covernya bagi saya menurut saya menarik. Jadi membantu teman-teman remaja dan pemuda di sini ketika mengaransemen lagu. Istilah kasarnya sih mungkin nyontek sih kak ya, tapi nyonteknya ini sangat membantu, jujur sangat membantu. Apalagi saya nggak bisa musik, saya cuma tahu ini teman-teman kalau mau latihan ini ada loh GKI punya namanya Ignite, silakan dilihat, silakan belajar dari situ. Dan ya selama 1 tahun ini ketika kami belajar liturgi, jujur cover-cover di Ignite juga membantu gitu kan. Itu juga banget ya kalau misalkan teman-teman band yang menyampaikan harusnya lewat ketika ini jadi referensi buat teman-teman pengurus, pemusik gereja itu luar banget sih. Karena kan memang harapan kami kan anak-anak mengenal ternyata selain mengenal jadi referensi mereka bermusik juga bagus. Dan sih kalau dalam dunia bermusik ya create sesuatu yang baru itu keren gitu loh. Itu memang tahapan yang paling tinggi dari pemusik gitu, menciptakan karya gitu. Tetapi selain menciptakan karya, yang paling bawah itu menikmati aja gitu. Dari yang sudah ada, ya itu lagi menikmati. Tapi yang kedua adalah yang tingkat di bawah kita ini adalah kita bicara soal mengaransemen sesuatu yang lama menjadi lifestyle-nya kita. Gitu. Betul. Menjadi kekinian mungkin ya kayak. Kayak, yes, misalkan ya lagu Kangen. Andri tahu ingat ya? Terima surat. Oke, Dewa. Salah, Krisya. Oke.
yang dibawakan kembali oleh Dewa. Gitu, Yes. gitu kan? Iya, oke. Ya. Oke. Oke. Betul. Kayak banyak lagunya Chrisye juga di aransemen ulang oleh Peter Pan gitu. Noah kayak gitu ya. Ya. Lebih kekinian. Bukan berarti lagunya Chrisye dulu nadanya nggak enak, tapi lebih kekinian dibawakan oleh band-band gitu ya. Yes, Oke. betul. Lagu tersebut konteksnya oke lah. Ada beberapa yang konteksnya zaman dulu, tapi bisa kalau kita menyelaraskan dengan konteks masa kini dengan alat-alat musik masa kini, entah pakai synthesizer, pakai distorsi dari gitar segala macam, pakai gitar, gitu tuh bisa banget. Oke. Jadi yang menarik bagi saya di dalam obrolan tadi, sesuatu yang mungkin dianggap jadul bisa dibawakan ulang, lebih kekinian, tetapi tidak kehilangan maknanya ya Kak ya. Betul banget. Oke. Bahkan bisa juga orang zaman sekarang memaknai dengan makna yang konteks sekarang gitu. Oke, menarik. Oke, bagi teman-teman sobat pengampon yang terkasih, mungkin teman-teman aku ingin nanya nih, gimana ya caranya nanya? Nah, silakan komen di komentar YouTube. Nanti saya akan bacakan sehingga nanti bisa dijawab bersama oleh Kak Ari dan juga saya gitu. Jadi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Nanti saya akan bacaan begitu ya Kak ya? Bisa ya, wow keren. Iya bisa. Untungnya bisa. Oke, untungnya bisa. Oke Kak, kita lanjut lagi. Berarti saya yang itu. Ya? Saya yang katro kalau gitu. Oh iya. Saya juga baru belajar tadi soalnya. Oke, ini ya seperti yang Kakak bilang tadi, mau nggak mau kita belajar. Gitu. Jadi jujur Kak, ketika baru mulai akun YouTube, sebenarnya akun YouTube GKI Pengampon tuh dulunya akun YouTube-nya Komisi Remaja kami gitu, tapi diakuisisi sebenarnya. Jadi waktu itu remaja kami ingin buat karya, ya udah deh di-share gitu ke YouTube. Ya yang nonton lumayan, tapi subscriber kita ya 70 gitu ya. Baru banyak 70. tuh sekarang 743. Iya, karena itu mau nggak mau ya gitu ya. Mereka yang mau ibadah ya langsung subscribe gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe dulu. Oke, iklan lagi. Ya. Jadi jujur ketika kemarin baru mulai akun YouTube ini, saya tuh sampai belajar banyak aplikasi karena mau nggak mau kita harus belajar gitu. Kita harus mengonlinekan sesuatu yang udah offline lama ini kayak gitu. Oke Kak, Aku baru belajar Zoom itu loh minggu lalu loh. Zoom? Iya, sama. Di sini belajar mau katekisasi pakai Zoom juga. Ya bingung gitu. Karena kami belajar diminta itu dari Bina Warga GKI. Oh iya benar. Ya. Kakak kemarin ke Bina Warga lewat Zoom juga ya? Iya. Oke. Wah, ini terkenal berarti. Ini teman-teman Kak Ari ini terkenal gitu ya. Waduh. Dipanggil kemana-mana tapi online. Oke, Kak, selain cover di YouTube, karya lain Ignite itu apa? Kalau di YouTube selain cover musik ada hasil recording untuk ibadah yang besar gitu, mungkin juga ada pentas teater didokumentasikan gitu, ditaruh di DKI, dan juga kemarin kami bikin acara ICAT conference tuh beberapa videonya sudah upload di sana. Oh iya, kemarin benar ada ini ya di Bandung ya Kak ya? Iya. Betul. Aduh, untung banget itu. Setelah baru di situ baru corona menyebar gitu. Ya, nggak apa ya, antara seneng nggak seneng sih, gitu. Tapi ya beruntungnya gitu kan ya, sudah berlangsung gitu ya. Bisa melangsungkan acaranya itu gitu. Oke. Sama ada podcast kan Kak. Spotify. Ya, Spotify pun ada Spotify for music sama Spotify untuk teman-teman dari podcast itu juga bisa. Oh. Jadi ada juga di Spotify. Ya. Di Spotify. Untuk lagu ada di Spotify, di Spotify pun juga ada podcast. Podcast itu apa Kak?
ya maklum ya, saya dari kampung jadi nggak tahu podcast gitu. Podcast itu apa ya Kak? Podcast itu kayak radio on demand kalau secara simbol-simbolannya sih, Dri. Andre dulu suka denger radio nggak? Iya, saya masih generasi dengar radio sih. Dulu saya di Cimahi di Sama Bandung sih. itu radio tuh didengar. Soalnya kalau mau nonton TV kan, ya kadang acara TV zaman dulu kan kurang menarik dibandingkan radio gitu. Karena radio mau nggak mau lagu tuh up to date kayak gitu. Jadi ya saya sempat dengar lah SMP SMA itu. Ya. Kalau sekarang pun sih kadang kalau pulang Surabaya ya aku sendiri masih suka denger radio gitu untuk lalu lintas gitu. Nah, bedanya radio sama podcast. Podcast ini radio on demand. Radio on demand. Yes, dimana kalau misalkan kita dengerin radio yang kita lewat gelombang frekuensi itu kan ada announcer yang bahas satu topik, ada juga bahas soal musik ada yang selingan musik gitu, lagu-lagu rohani, lagu-lagu luar gitu. Tapi kalau podcast ini bagian dimana isinya adalah obrolan kayak mungkin kita diskusi ini direkam suaranya aja gitu dengan harapan radio online kita bisa dengarkan di dimanapun, kapanpun, dengan topik apapun gitu yang kita memang suka gitu. Oke. Jadi podcast itu radio on demand. Isinya itu orang ngobrol dengan tema-tema khusus. Oke. Saya pernah lihat juga kalau nggak salah kayak Om Deddy Corbuzier gitu ya. Yes, ada Deddy Corbuzier, kayak Raditya Dika, gitu. Dan Ignite pun sebenarnya di YouTube tuh ada podcast yang divideokan. Ada, tapi belum banyak sih, masih dikit karena prosesnya susah. Semangat editor. Oke, semangat editor. Oke. Ya, jadi Kak bisa berarti kalau kita nih, kalau misalnya kita nih lagi melakukan telekonferensi seperti ini, terus saya streamingkan, ini masuknya podcast? Bisa. Bisa masuk. Jadi selama ini kita tuh podcast musik tuh ya. Sebenarnya ya kalau podcast ya terminologi lamanya itu dari podcast iPod broadcast gitu. Jadi memang produknya Apple banget dulu itu. Tapi kan ya udah semakin berkembang, orang kan nggak cuma menikmati produknya Apple aja kan ya gitu. Produk dari tempat lain pun juga ada gadget lain. Makanya bisa kita dengarkan di Spotify gitu, atau mungkin kalau teman-teman punya Joox tuh ada podcast Joox, macam-macam sih. Dan memang kalau pembuatan di YouTube itu sih itu sesuatu yang beyond gitu loh, beyond dari polanya. Kalau misalkan kita bicara podcast, biasanya suara aja gitu, tapi memang pembuatan di YouTube udah kayak editor Corbuzier, model kayak Raditya Dika itu mereka menghadirkan cara yang lain gitu loh. Tapi tetap aja kalau model podcastnya mereka ya kita nggak usah dengerin kalau saya ngeliat visualnya pun juga nggak masalah sih, kita terus memahami maksudnya seperti ini gitu. Oke. Jadi bisa dibilang podcast yang ada di YouTube saat ini itu adalah perkembangan dari podcast itu sendiri. Yes. Berarti kalau misalnya kita ngobrol seperti ini masih bisa dibilang podcast, dan ya ini perkembangan zaman ini gitu ya. Dari podcast, iya. Oke, kalau jadi iPod kan udah lama ya, berarti tadi iPod broadcast. Yes. Begitu, baru tahu nih saya. Jadi mungkin selama ini teman-teman sobat pengampun, ngosik itu podcast ya Kak ya? Musik itu tergolong podcast. Walah. Nah terus gimana Kak kok bisa memilih Spotify? Spotify dulu atau YouTube dulu? Spotify dulu Bang. Berat. Jadi apa Kak kalau misalnya saya mau dengerin podcastnya Ignite GKI di Spotify, saya searchingnya apa? Kalau teman-teman misalnya ya sebentar, aku sih
sharing aja ya. Mm-mm. Terus lewat Baru tahu teman-teman. akun Spotify. Misalkan lewat teman-teman punya akun Spotify gitu, tinggal login aja di YouTube gitu. Mm-mm. Di Spotify. teman-teman punya akun Spotify, buka aja di Chrome atau di browsernya kalian di laptop, atau mungkin kalau kalian sudah install aplikasi gitu Mm-mm. di handphone gitu, bisa cari buka Spotify terus search misalkan cari. Nah ini selain podcast memang dia juga suka masukin beberapa lagu Lagu-lagu sih gitu ya kayak. ya untuk di channel yang khusus musik. Oke, Gitu. menarik. Di sini udah ada sekitar 30-an, masih ada beberapa yang di draft kami gitu. Ini ada juga temennya Andre nih di Esper, bikin Oke. puisi, masukin sini. Oh, puisi Gimana juga ya? ya? Bisa ya? Ya, puisi yang dinarasikan nanti terberikan Oke, menarik. back sound gitu. Ini bagus sih, coba teman-teman nanti dengerin tentang cinta itu hanya untuk mereka yang berani. Oke. Gila, Betul. itu puisi yang keren banget. Bagus. Jadi teman-teman, kalau misalnya Spotify daripada bingung lagu kekinian tuh apa sih gitu ya, kok gini-gini aja, mending dengerin Spotify podcastnya Ignite GKI di Spotify. Ada beberapa yang Nah, menarik. ini juga konsepnya ada yang modelnya dialog kayak kita saat ini. Misalkan dengan Kak Christian Freddy, orang dari DKI Bandung, ada juga Pendeta Enos, ada juga Daniel Kabunawan dari pendeta di Penyu dan Solo. Itu jomblo sebuah karunia dari Allah. Menarik. Jadi banyak tema-tema menarik yang mungkin nggak kepikiran sama kita dan itu dipodcastkan ya Kak? Yes. Untuk teman-teman yang lagi ini soal keuangan ya, di era kayak gini, cari duitnya susah nih gitu. Butuh insight soal duit gitu. Nah, ini ada juga dari Ferry Sutanti, Basic Finance for Millennial. Dia seorang dia CFP, Certified Financial Planner yang ada di Semarang. Kami wawancara dengan dia dan hasilnya bagus banget. Aku pun datang pas waktu proses produksinya, wow, banyak banget hal yang kita dapat dari dia. Berarti podcast itu bisa kita share kemana-mana ya Kak ya? Spotify, bisa, YouTube, kayak gitu ya. Oke. Tapi memang kami sih sementara ini fokus di Spotify aja sih. Oke, menarik. Nah, Kak, berarti kan kita selama ini sadar nggak sadar kita sebenarnya udah banyak melakukan pelayanan itu secara digital, secara online gitu kan ya Kak ya. Ya seperti misalnya kayak musik ini, saya baru tahu ternyata ini masuknya podcast gitu. Dan mungkin selama ini entah cover lagu rohani, entah sharing sesuatu, ya kita kan tanpa sadar hanya mungkin kita kurang aware aja dengan dengan pelayanan kita. Sebenarnya kita udah melakukan itu dari media sosial, termasuk tadi podcast tadi. Nah, yang menarik bagi saya adalah ketika kita ingin memulai podcast, kira-kira apa aja yang mungkin sobat pengampon ingin tahu. Aduh, saya ingin cita-citanya jadi penyiar radio kayak gitu kan. Kira-kira ketika saya mau memulai podcast, apa yang harus saya siapkan? Ini pertanyaannya bagus ini. Pertanyaannya. Ini hal yang pernah kita sharingkan juga ya sebelum proses produksi ini ya, Kak Andre ya. Iya. Jadi hari ini pernah sharing ke Kak Andre, ini loh bahannya kalau dari teman-teman kita itu seperti ini. Kayak pasti kita punya nih tujuannya, kita bikin podcast itu mau tujuannya apa sih gitu ya, Bapak? Tujuannya kita mau sharing-sharing hal rohani agar menginspirasi orang secara rohani, atau mungkin kita ngobrol santai tentang pekerjaan, tentang sekolah, segala macam. Kita tetapkan tujuan kita. Dan yang kedua, kita coba cari
segmentasi pasar kita siapa sih gitu. Bisa kita ketikkan, misalkan pun kita mau fokus ke anak-anak daerah Cirebon, gitu, dengan konteks Cirebon, bahas hal-hal tentang seputar yang ada di Cirebon atau mungkin yang ada di Surabaya. Temen Andre si Kristia itu juga kepengen bikin podcast itu. Oh, oke. Terusnya Alex gitu, itu juga pengen bikin Oke. podcast. Ya itu aku juga sarannya, oh ya udah kamu coba bikin tujuanmu, mau konteksnya seperti apa, modelnya pun kan macam-macam, bisa dialog seperti ini, monolog, bahkan ada yang modelnya untuk anak kecil ya, itu ada yang modelnya membuat panggung boneka. Oh, Kayak ini, sorry, aku screen sharing sedikit. oke. Berarti Kak, podcast itu apakah kita harus berdialog dengan orang lain atau bisa kita hanya monolog saja? Bisa monolog. Oh, ketika Monolog pun bisa, dialog bisa, panggung boneka bisa. Ini kayak Supri dan Hai ini contoh yang bagus buat guru sekolah minggu PJA Oke. Mereka bikin panggung boneka gitu, gini kayak suara perut, habis itu cerita-cerita yang fun banget, yang banget gitu. Oke, menarik. Kalau suka horor itu bisa cek di UC What I See, itu monolog juga menceritakan pengalaman horor gitu. Buat yang berani ya. Tapi buat saya personal tuh bagus banget di UC What I See karena membuat sesuatu itu kayak setiap kalimatnya itu membuat kita tuh paham gitu. Oh iya. Benar. Kita melihat seperti apa situasinya, menyeratkan seperti apa gitu. Jadi kita masuk di dalam cerita itu ya Kak ya? Ya, karena kita main podcast itu kan memang harapannya lebih banyak didengarkan kan daripada dilihat gitu. Pemilihan diksi kalimat itu penting banget. Betul. Makanya harapan aku ketika membuat podcast ini, podcast yang ini kita coba bikin skripnya dulu, kita kasih ke orangnya, ya udah mereka pelajari gitu supaya harapannya mereka paham mikrofinya seperti apa. Jika di pelaksanaannya ada pengembangan ya it's okay gitu saja, jangan sampai keluar dari jalur gitu, kita bahasnya terlalu lebar. Oke. Berarti masih sesuai tema begitu ya? Masih sesuai tema. Oke, menarik juga ya. Jadi podcast itu sesuai apa ya, perkembangan zamannya bisa kita lakukan dengan apa aja. Mungkin dulu karena sebenarnya berarti ketika masuk dalam YouTube ada videonya dan masuk Spotify, itu perkembangan zaman yang memang apa ya, dilakukan oleh teman-teman yang selama ini podcast melakukan. Kalau misalnya orang yang melakukan podcast apa sih namanya? Podcaster. Podcaster. Oke, podcaster. Oke. Berarti ketika kita ingin menyiapkan atau memulai karya kita di dalam podcast, kita harus buat tentu yang terutama narasinya dulu ya Kak ya. Oke, ketika kita tahu narasinya apa gitu dan kita tahu mau ngomong apa, di dalam obrolan nanti bisa berkembang. Oh, begitu. Salah satu pesannya rakyatnya sih, yang pasti ya, yang paling penting itu kita menyukai apa yang kita jalani gitu. Jadi mas kita itu keren gitu. Jadi memang sih kalau kita misalkan bikin channel podcast sendiri atau mungkin bikin akun YouTube atau mungkin bikin TikTok, karena kan lagi tren kayaknya TikTok kayaknya. Iya, saya juga TikTokan Kak. Wah, yang menurut tapi kita menyukai dulu deh sih, betul. Kita ya udahlah asal sekedar gitu tren aja gitu. Betul. Soalnya mungkin banyak orang punya kemampuan di dalam bidang tertentu tapi mungkin dia malu gitu ya Kak ya. Karena kalau menurut saya kita nggak akan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa kalau kita nggak mulai aja dulu. Ya, jadi
Mungkin banyak orang takut, aduh takut gagal, takut dibilang jelek, takut dibilang alay kayak gitu ya. Tapi nggak akan ada sesuatu yang luar biasa kalau kita nggak mulai dulu gitu ya kayak. Betul. Tuh, jadi buat teman-teman sobat pengampon yang mau berkarya, entah itu podcast, puisi atau apa, mulai aja dulu. Karena pasti kritik ada ya kak ya, kritik dan Pasti saran pasti ada. ada ya. Tapi kita nggak akan bisa menghasilkan karya yang bagus kalau kita nggak mulai dulu. Betul. Oke, menarik sekali. Jadi teman-teman yang terkasih, sobat pengampon di rumah, bagi teman-teman yang mau memulai karyanya, misalnya saya ingin nulis puisi, itu bisa ikut bergabung di dalam websitenya Ignite GKI. Dan bagi teman-teman, mulai aja dulu berkarya. Kita nggak akan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa kalau kita nggak mulai dulu ya kak ya. Karena pasti Betul. Perlu. mau kayak bayi gitu ya, kayak bayi kan dia nggak mungkin langsung lari, dia pasti jalan dulu, ngeraba-raba dulu, dan ketika dia udah semakin dewasa dia makin sadar, oh ternyata saya bisa lari. Oke, menarik juga. Hal viral nggak viral diketahui orang banyak atau gimana itu urusan yang selanjutnya sih, yang penting kita menyukai apa yang kita lakukan dan Betul kita sekali. puas dengan kontennya itu sendiri. Betul, betul. Andre tahu nggak Bintang Emon? Bintang Emon tahu? Kemarin-kemarin yang terkenal itu gara-gara Ya. marah penyimpanan APD itu. Ya, ya. Sebelum ada itu, Andre tahu atau enggak? Saya tahu dia Bintang Emon itu siapa? masuk ke Suca, tapi memang dulu itu kan dia orang Suca di salah satu, jadi saya memang ngikutin. Tapi kemarin saya sempat kaget, ternyata itu kan biasa mungkin bagi saya yang udah ngelihat Bintang Emon gitu ya, karena emang Bintang Emon orang Jakarta gitu kan, kalau ngomong ya seperti itu. Tapi ternyata jadi viral ya gitu ya kak ya. Iya, karena dia melakukan aja apa yang dia suka gitu loh. Perihal viral nggak viral itu urusan terakhir gitu loh. Betul sekali. Jadi Orang buatlah karya keluarganya dengan aja baru hati tahu ya. loh itu. Oh, oke, oke. Jadi buatlah karya dengan hati gitu ya kak. Yes. Oke, menarik, menarik. Jadi buat sobat pengampun di rumah yang mau mulai berkarya tapi aduh takut salah, takut dikritik, mulai aja dulu gitu. Soalnya kak, saya pernah nonton videonya Panji Pragiwaksono kalau nggak salah. Dia tuh dulu pernah ngomong di salah satu stand up-nya. Dia bilang gini, di dalam berkarya sedikit lebih beda lebih baik daripada hanya sedikit lebih baik. Jadi jadi ketika kita misalnya mau jadi YouTuber, kita hanya sedikit lebih baik, di luar sana banyak YouTuber yang lebih baik. Mau jadi penulis sedikit lebih baik, ya di luar sana banyak penulis gitu. Tapi ketika kita ada sedikit yang lebih beda, genuine, yang otentik gitu, yang kita pakai hati, orang akan notice itu gitu. Kayak misalnya kakak dulu tahu ini nggak, Psy Gangnam Style. Nah, si Kak Panji Pragiwaksono itu bilang ketika orang Korea semua K-pop suka yang ganteng-ganteng muda gitu, cantik-cantik muda, jogetnya menarik, suaranya bagus, muncul Psy yang sudah cukup tua, suaranya lucu, goyangannya lebih lucu, dan iya, dan dia malah apa ya, yang masuk Grammy atau apa saya lupa gitu, dan dia masuk di dalam salah satu nominasi award di dunia gitu. Jadi menurut saya ya yang seperti yang kakak bilang tadi, ketika kita pakai hati, ketika kita genuine, ketika kita otentik, ketika kita beda dari yang sekitar kita, mungkin orang akan notice itu. Iya. Mungkin ya buat yang pertama kali mencoba proses copycat gitu, meniru orang lain itu proses yang ya oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Awalnya pun mungkin diri itu sendiri jadi penulis kontributor di Ignite, baru sampai kamu itu mencoba meniru gitu loh, orang seperti apa sih gitu. Tapi lama-kelamaan memang mau nggak mau kita dituntut untuk menemukan identitas sendiri gitu ya. Identitas kita. Oke. Menarik.
Nah, Kak, sesuai janji kita, mungkin ya karena keterbatasan waktu kita akan mulai membaca beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih nontonin sekarang, yang udah pantengin dari tadi, kalau masih ada pertanyaan, kita akan buka pertanyaan. Nah, ini ada 2 pertanyaan. eh, Kalau ini lebih ke musik mungkin ya, Kak ya. Iya, iya. Yang pertama dari Nicholas Irvin, dia nanya, bagaimana cara mengaransemen lagu dengan baik, Kak? Thank you. Terus ada Grow HD juga. Untuk mengaransemen ulang lagu agar menjadi lebih kekinian, apa saja yang harus diperhatikan? Mungkin itu salah satu. Jasa arrangement ya. Ya. Kalau dari ya aku sendiri sih memang tidak pernah masuk aku gitu punya band untuk penyanyi musik gitu. Tapi memang Lebih ke proses editor produksi ya. aku pernah. Kalau di musik sendiri cuma lebih ke arah membantu proses produksinya gitu. Ikut bantu rekamannya gitu pernah beberapa kali. Tapi kalau saya belajar ya dari teman-teman pemusik gitu, baik teman-teman YMC maupun teman-teman DKI tempat saya berada DKI Sumur Sari gitu, ataupun grup gereja lain, dari saya sih memahami aransemen musik yang baik itu ketika kita mulai memahami makna dari lirik lagu tersebut. Oke, betul. Ketika kita misalkan ya lagu Keren Allah mau pergi, sebuah situasi kita itu kayak wow awesome banget gitu ya, sesuatu yang menakjubkan gitu loh. Namun itu tahu, aku percaya dan aku yakin itu sebuah kepastian gitu, keyakinan gitu. Yang ketika kita bisa memahami mengenai lirik lagunya terlebih dahulu gitu, itu kita bakal menemukan bagian ini dengan persepsi kita, oh awal baiknya itu bicara soal kekaguman gitu, rasa-rasa yang takjub gitu. Kita perasaan takjub itu membuatnya seperti apa sih dalam bermusik gitu. Kita mungkin bisa bikin pakai suasana folk gitu, musik-musik yang mungkin stringnya juga diperkuat gitu. Tapi ketika masuk bagian refrennya, lalu kita tahu yang dipercaya itu sebuah kepastian, keyakinan gitu, itu mungkin bisa aransemen musiknya lebih tegas gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya sisi pemaknaan lirik itu yang paling penting, jauh lebih penting. Betul, karena banyak mungkin ketika ada pemusik yang apa ya, yang mengaransemen tapi tidak tahu makna dari lagu itu, ya mereka sebagus apapun nggak akan sampai ke hati pendengar kalau menurut saya. Iya, iya. Gitu. Nah, bisa kekinian kita sendiri harus tahu nih konteks sekarang yang mungkin kekinian banget itu seperti apa sih? Apakah seperti ada IDM-nya kah, atau mungkin model-model style-style indie gitu yang lebih nggak banyak keberatannya gitu. Dan itu seperti itu, kita harus lihat dulu konteks kekinian itu seperti apa gitu. Salah satu aransemen yang pernah saya bikin ya di Sumur Sari dan ditiru banyak orang itu entah aku lupa lagi ya. Dihapuskan dosaku, dihapuskan dosaku. Nah itu karena tempat saya itu gereja aku itu kebanyakan generasi Y ya, generasi Y, generasi X itu tidak ada gitu. Nah ini kan dulu itu ngefans banget sama namanya Michael Jackson gitu. Oke. Kami bikinlah model awalnya itu pakai intro salah satu lagunya Michael Jackson yang tang tarararang tarararang lagu ini beda. Nah itu bisa tuh misalnya dijadikan intro, habis itu bagian tengah-tengahnya pun dibuat lebih tegas gitu. Dan mungkin di bagian akhirnya biasanya ya kalau
bicara soal worship gitu, ada bagiannya itu memuncaknya gitu, oke diberhentikan gitu, di pause, seolah-olah kayak memang ini bagiannya worship gitu, musiknya diberikan Oke. sumber pemasuku sucilah diriku hanya oleh darah Yesus. Bisa diulang lagi bagian refrennya. Jadi buat saya sih konsep pengulangan itu kita bisa, kalau buat anak-anak muda ya lebih fleksibel kan, pengulangan lirik. Oke. Kita bisa ngulang bagian refrennya beberapa kali, ada bagian endingnya. Seharusnya ya bisa lebih fleksibel ya. Ini sih harapannya juga kalau ada penatua yang mendengarkan jangan terlalu kaku, oh ya baik keren gitu, ini apa ya, buat lebih fleksibel aja gitu ya. Yang pasti itu ketika kita bicara soal musik. Oke. Ya itu kembali lagi ketika kita berkarya dengan hati dan juga mempunyai makna, memahami makna dari karya kita, pasti nanti yang melihat, yang mendengar akan merasakan juga dengan hati gitu ya Kak ya. Oke. Ya, Ya. Nah bagi teman-teman yang terkasih gitu ya, yang mau nanya, kita masih buka tempat untuk bertanya. Tapi Kak mungkin ini terakhir mungkin ya. ya boleh. Menurut Kakak gitu ya, ketika kita ya mungkin sobat pengampun ini yang menonton ini mungkin teman-teman muda gitu ya, apa ya saran Kakak ketika kami mau berkarya di era digital ini dengan begitu banyaknya kemudahan yang diberikan oleh media sosial? Apa pesan Kakak ketika kami ingin berkarya terkhususnya melayani di era digital ini? Kita berkarya dalam konteks rohani ya. Yang pasti yang kita butuhkan bukanlah sekedar dikenal gitu loh. Buat saya sendiri, saya merasa nggak kepingin banget dikenal. Teman-teman pun ketika nanti semua video podcast itu ditayangkan videonya, kalian tidak akan menemukan wajah Ari karena seorang Ari nggak kepingin dikenal banget gitu. Buat prinsip aku personal yang kita lakukan dalam berkarya itu membuat orang semakin kenal Tuhan. Itu yang pertama. Jangan sampai kita terlalu banyak bicara tentang aku gitu ya. Di mana Tuhan kita akhirnya lewat karya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa untuk mengikuti tren masa kini, misalkan ya konteks masa kini, di masa pandemi ini banyak orang bicara soal ketakutan, banyak orang bicara soal ini, kita bisa nggak membuat konten yang mungkin menyegarkan gitu, yang menjadi pembeda di masa sekarang ini. Ya, orang-orang masa kini bicara soal ketakutan, kita bisa nggak bicara soal penghiburan di masa sekarang ini? Bagaimana mungkin mereka yang sudah PDT ataupun positif bisa nggak memaknai Tuhan gitu loh, kita bisa nggak memberikan hiburan buat mereka gitu. Betul. Kedua, bicara soal bagaimana kita mengikuti zaman dan menjadi pembeda. Ya, jangan lupa untuk ini sekarang adalah era berkolaborasi gitu. Betul. Kita jangan merasa kalau seorang Ari sudah hebat nih, atau seorang Andre sudah hebat gitu. Tetap ajak kolaborasi, tetap invite teman-teman, kita ini kolaborasi bareng gitu, atau karya bareng untuk bukan berkompetisi ya kayak. Betul, penonton sebelum itu karya bareng yuk, entah dengan penonton sendiri atau mungkin dengan gereja-gereja lain atau mungkin dengan teman-teman di luar lingkaran Kristen mau itu masalah yang ini memang tujuannya itu suatu hal menyatakan kasih Allah itu gitu. Terus sekarang kembali lagi era kolaborasi. Betul. Tiga hal itu. Betul. Karena ya seperti yang kita bilang tadi, ketika kita melihat
sekarang tuh realitanya setiap gereja hampir semuanya online dan banyak persekutuan online juga. Jangan sampai malah apa ya, kita malah egonya, keakuannya yang muncul, bukan Tuhan yang kita utamakan gitu ya Kak ya. Yes. Tuh, oke. Dan menarik tadi, Salah, ya gimana Kak? ya salah satu temen aku dari GKI itu nakal. Sebenarnya dia sangat mampu gitu loh untuk membuat ibadah online sendiri dalam gerejanya gitu. Ya, dia anaknya pendeta sana gitu. Dan ketika proses produksi yang pertama itu hasilnya adalah banyak orang yang terlalu tertarik dengan lihat situasi di sana. Banyak orang yang akhirnya ikut datang dan memang mungkin hasilnya bagus gitu, tapi tulisannya itu yang perlu dipikirkan, lah ini bahaya ini kalau misalnya terlalu sering gini membuat banyak orang pukul gitu. Jadi sebetulnya oke, nggak usah bikin sesuatu yang wajib gede gitu. Itu pun buatnya mungkin pada akhirnya dia membuat sesuatu yang sesimpel mungkin seperti ini gitu. Ini dia dia merekam papanya di rumahnya sendiri pakai peralatan yang simpel. Ini mimbarnya pun pakai rak sepatu. Untuk naruh bunganya dia pakai kardus segala macam, lampunya pakai lampu belajar, dikasih kalender segala macam gitu. Buat aku oke, dia kreatif sangat dan dia sangat memikirkan kita nggak harus egois gitu loh, harus itu matel harus menjadi yang terdepan, enggak sih. Dalam itu pun kami terus mengingatkan, ini loh misalnya punya band-band itu, kami bukan punya band, kami membantu mewadahi band-band ini untuk memperkenalkan Allah lewat puji-pujian gitu. Betul sekali. Harapannya mungkin GKI dikenal, tapi harapan kami adalah Tuhan jauh lebih dikenal. Tujuan utamanya itu ya Kak? Yes. Mungkin Kak ada satu kalimat terakhir mungkin buat sobat pengampun di rumah yang mau memulai berkarya. Kira-kira ada nggak Kak? Mungkin aduh apa nih sesuatu yang menyemangati saya gitu. Kalau misalnya dari saya pribadi sih, ya dari obrolan ini, ketika kamu melayani dengan hati dan genuine tadi dan otentik dan benar-benar mempunyai makna, pasti akan dirasakan langsung oleh pendengar kita. Ya seperti yang saya bilang tadi, ketika kita mau menghasilkan suatu karya yang besar, ya mulai aja dulu. Kalau dari Kak Ari sendiri kira-kira sebagai penutup kita malam hari ini. Kalau bicara yang pasti temukan tujuan kalian, karena ini karya itu gunanya apa, nikmati apa yang kalian lakukan, jadilah beda dan berkolaborasilah tapi sama. Jadilah beda dan terutama berkolaborasilah, jangan berkompetisi. Seperti kita hari ini, GKI Pengampon berkolaborasi dengan teman dari Ignite GKI gitu ya, untuk saling memperkenalkan apa sih karya kita. Dan ketika kita udah punya karya, jangan ego kita yang keluar, jangan akunya yang keluar, bukan GKI Pengamponnya atau Ignite yang keluar, tapi biarlah Tuhan yang kita muliakan. Begitu ya Kak ya? Aku tarik tuh tulisan belakang kamu. Ini? Iya. Oh iya, ini. Jadi kemarin tuh waktu kami syuting kayak gitu, banyak gereja-gereja lain, kalau saya sih ngelihatnya di salah satu GKI gitu ya, timnya tuh pakai masker semua. Saya sebenarnya pakai masker ini, tapi nanti kan kita mau ngobrol gitu ya. Iya. Pada bikin seperti ini, dan ketika saya bikin seperti ini ya jadi menarik gitu. Makanya setiap saya live streaming, saya taruh ini di belakang gitu supaya orang lain di dalam
masa karantina ini biarlah kami syuting di sini untuk kalian sobat pengampon, dan biarlah kalian beribadah bersekutu di rumah untuk kami gitu. Bicara soal bersekutu di rumah ya, buat aku tambahan lagi, setelah ibadah online, segala macam, kumpul dengan keluarga atau yang ngekos, kumpul dengan teman-teman kos lainnya untuk diskusi untuk pengembangannya gimana, karena mungkin kita online tidak semaksimal ibadah secara langsung ya. Betul. Maka dari itu keluarga itu adalah hal yang harus lebih diutamakan berbuat hati. Oke, terima kasih Kak Ari untuk waktunya. Tidak terasa kita sudah sejam lebih ngobrol gitu ya. Nah, bagi teman-teman sobat pengampuan yang terkasih, tetap mungkin setiap minggunya YouTube GKI Pengampuan akan mengeluarkan podcast gitu ya, podcast dalam musik gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin, Mas Andre, Kak Andre bikin tema seperti ini dong, silahkan masukkan saran kalian di Instagram GKI Pengampon Cirebon atau di Pemuda GKI Pengampon atau KR Pons, sehingga kami bisa menemukan makna atau tema-tema musik yang menarik untuk kalian minggu-minggu depannya. Dan terima kasih untuk Kak Ari untuk waktunya dari Ignite. Biarlah pelayanan Kak Ari ke depannya bukan hanya menjadi Arinya yang dikenal, tapi biarlah Tuhan yang dimuliakan gitu Kak Ari ya. Oke, terima kasih Kak Ari atas waktunya. Sampai bertemu lagi teman-teman di Ngosik minggu depan. Nantikan akan banyak tema-tema yang lebih menarik dan juga unik serta asik. Jadi tunggu minggu depan kira-kira temanya apa. Bagi teman-teman yang juga punya saran, kritik bagi kami, silakan ditunggu sekali. Gitu. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Thank you, Andre.